Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diveri Firmansyah dari kelas 3C, Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pemrograman Web dengan HTML yang ditulis oleh Heru Kartika Chandra dan diterbitkan oleh Alas Kerjasama, dipublis dengan Politeknik Banjarmasin. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teks dan style, bab 3 list dan link, dan bab 4 tabel, bab 5 form. Dan yang bab 1 pendahuluan, yang pertama ada web browser. Web browser merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Dan yang kedua ada World Wide Web, yang merupakan internet, suatu jaringan global yang berfungsi untuk menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. Pemban 2011. TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menjadi protokol penghubung antara jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Dan yang ketiga ada pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dengan tujuan untuk menampilkan atau berbagai informasi dalam sebuah web yang akses melalui internet. HTML terdiri dari 3 komponen kata, yaitu Hypertext, Markup, dan Language. Kata hypertext dari HTML berarti teks yang tidak hanya berfungsi sebagai teks biasa, tapi juga dapat berfungsi sebagai penghubung ke halaman lain atau seringkali dengan istilah link. Di sini ada gambar 1.2 kode HTML dari situs yang bersangkutan. Kemudian software pendukung. Yang pertama, browser. Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien dan berfungsi untuk menampilkan tag HTML yang berada pada server untuk melakukan interaksi melalui halaman web. Yang kedua ada text editor, program yang digunakan untuk membuat dokumen HTML. Kemudian struktur dokumen HTML. Suatu dokumen HTML juga mempunyai aturan dalam penulisannya, seperti tag doc, type, HTML adalah tag awal dari setiap dokumen HTML. Kemudian di sini ada gambar 1.4 output tag head dan gambar 1.5 output tag body. Kemudian atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang isi tag yang akan muncul pada tag pembuka untuk menyatakan karakteristik dari tag tersebut. Atribut terdiri dari 2 bagian, nama dan nilai, dipisahkan oleh tanda sama dengan Powell 2010. Sebagai contoh, P style text align left digunakan untuk membuat rata kiri suatu paragraf. Untuk lebih jelas perhatikan gambar atau di bawah ini. Sini ada atribut P align left paragraf rata kiri, kemudian diakhiri penutup P, kemudian nilai atribut. Bab 2 text dan styles. Nah, pertama heading. Tag heading biasanya digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Tag heading pada HTML terdiri dari 6 level, yaitu H1, H2, H3, H5, H4, H5, dan H6. Kemudian di sini ada paragraf. Paragraf atau paragraf adalah elemen yang paling dasar dalam sebuah dokumen. Untuk membuat paragraf pada halaman web menggunakan tag P untuk awal paragraf dan tag penutup P untuk penutup akhir dari paragraf. Di sini ada tabel tag, atribut, dan keterangan.
saya langsung ke background color. Background adalah salah satu komponen desain yang sangat penting untuk halaman web. Dengan membuat warna background yang menarik dapat memberikan dekorasi visual terhadap sebuah halaman web sehingga dapat memberikan kemudahan nalar bagi pengguna untuk memahami konten yang disampaikan dari sebuah halaman web. Sini ada gambar output background color. Kemudian text color berfungsi untuk memberikan warna tulisan atau teks untuk desain halaman web terlihat lebih indah. Untuk mengganti warna pada teks dengan menggunakan text font dengan mengganti nama atribut menjadi color. Kemudian border color. Border merupakan sebuah garis yang memberikan batasan dari sebuah kata atau kalimat untuk paragraf. Ada fonts atau huruf digunakan untuk mengganti jenis fonts pada halaman web menjadi lebih interaktif. Ada text size digunakan untuk mengatur besar kecil ukuran font dengan menambahkan atribut size pada tag fonts dan mengganti nilai atribut size atau n atau angka 1 sampai angka 7. Text alignment untuk mengatur tata letak teks menjadi rata tengah atau center, rata kiri left atau rata kanan right dengan menggunakan atribut style dan menambahkan nilai atribut text align. Sini bab 3 list dan link. Yang pertama ada unordered list. Unordered list digunakan untuk membuat daftar yang tidak memiliki urutan atau yang urutannya tidak penting. Membuat unordered list dilakukan dengan menggunakan tag UL unordered list. Sementara untuk mengisikan daftar list pada unordered list menggunakan tag LI list item sebagai pembuka dan tag penutup LI sebagai penutup. Dan order list digunakan untuk membuat daftar yang diurutkan dengan benar seperti angka 1 sampai 9 atau huruf A sampai Z dan lain-lain. Di sini definition list digunakan untuk membuat daftar definisi dari istilah-istilah yang ada dalam dokumen. Kemudian text link adalah tag HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain dengan cara mengklik tulisan yang dijadikan sebagai link. Kemudian di sini ada gambar output link text. Kemudian materi selanjutnya gambar link. Gambar link adalah sebuah gambar ketika diklik oleh pengguna akan mengarah ke halaman web. Untuk membuat gambar menjadi sebuah link tidak berbeda dengan membuat teks link, yaitu menggunakan tag A, tetapi untuk menampilkan gambar perlu ditambahkan menggunakan teks image dan atribut src dalam teks A. Bab 4 table untuk menampilkan data terstruktur atau tampilan data dari database biasanya disajikan dalam bentuk tabel sehingga data yang disajikan mudah dibawa oleh pengguna. Sini ada kode HTML-nya. Kemudian border digunakan untuk mengatur ukuran garis tepi yang ada pada tabel. Satuan yang digunakan adalah satuan pixel. Jika ada memberikan nilai pada bagian border, maka tabel akan ditampilkan tanpa memiliki garis. Ini contoh kode HTML-nya. Kemudian call span adalah atributnya yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Dan row span adalah atribut yang digunakan untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Selanjutnya bab 5 form. Pengertian form merupakan interface
yang digunakan untuk menerima inputan yang berasal dari user dan mengolah hasil inputan tersebut ke server untuk dilakukan proses pengelolaan data. Kedua, ada label. Label digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap input yang ada. Jika ada, perhatikan formul pendaftaran situs Yahoo yang disebut dengan label seperti gambar berikut. Kemudian text input. Text input merupakan data yang akan masuk ke server dalam bentuk teks yang diisikan oleh user, bisa berupa angka, huruf, dan simbol. Di sini ada kode text inputnya. Mahasiswa, label inputnya. Text area. Text area sama halnya dengan text input, namun text area digunakan untuk dapat diisi yang lebih dari satu baris. Cocok digunakan untuk isian yang panjang seperti alamat, deskripsi, atau biodata. Kemudian ada combo box. Combo box adalah kontol yang memiliki pilihan ketika diklik menampilkan list menu ke bawah atau drop down list. Kemudian ada checkbox. Tag input tipe checkbox berfungsi untuk membuat checkbox atau kotak isian yang diisi dengan cara menceklis opsi atau pilihan yang terdapat pada kotak tersebut. Sini ada radio button. Tag input tipe radio memiliki fungsi untuk membuat tombol radio atau tombol pilihan berbeda dengan input tipe checkbox. Pada tag input tipe radio ini, user hanya bisa memilih salah satu dari beberapa opsi atau pilihan yang tersedia dalam satu grup tag input tipe radio. Sini ada kode HTML-nya buat radio button. Kemudian submit button. Apa fungsi input tipe submit pada form? Input tipe submit digunakan untuk memulai proses pengolahan data. Pengolahan ini dapat berupa masukan, perubahan, atau penghapusan. Sini ada kode HTML-nya membuat tombol button submit. Dan ada reset button. Fungsi reset adalah untuk mengosongkan kembali semua isi form. Biasanya tombol ini dipasangkan dengan tombol submit pada sebuah halaman HTML. Oke, sekian review buku dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.